Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 28 April 2025. IHSG dalam kondisi naik dikit 0,66%. Volume biasa saja, tapi trennya ini sudah membaik. Jadi ya semestinya lanjut terus ya teman-teman. Hari ini saya akan bahas Demas. Selamat buat yang sudah hold Demas di harga-harga 130-an, 140-an. Hari ini kenaikannya luar biasa ya. Transaksinya sampai 162 miliar yang biasanya cuma 10 miliar, berarti sekitar 16 kali lipat dari biasanya. Dan kenaikan ini sekitar 27 poin, itu hampir mirip dengan dividen yang mereka bagikan. Jadi Demas hari ini mengusulkan pembagian dividen sebesar 1,331 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham, kemudian sebesar 66 miliar ini ditahan di saldo laba. Jadi total ada sekitar 29 rupiah per lembar itu dijadikan sebagai dividen tunai. Ini tadi pas waktu RUPS ya. Jadi dividennya itu tanggal 7 Mei. Jadi masih ada waktu sebenarnya sampai tanggal 7 Mei nanti. Ex dividennya di tanggal 8 Mei. Kemudian pembayaran dividennya 20 Mei. Kalau teman-teman amati di Demas ini, saya sudah pernah prediksi dulu di Februari ya, tanggal 9. Jadi di search aja di YouTube saya. Kemudian cek ini harga menuju 2020. Ya, semua orang mencoba kripto. Ini di sini saya prediksi dividen payout rasionya itu 50%. Jadi memang saya agak ragu, kenapa ragu bahwa Demas itu nggak bagi dividen itu, karena dia ini termasuk salah satu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Jepang, yang biasanya kalau perusahaan Jepang itu sudah bagi dividen terus-terusan, biasanya itu kalau dalam kurun waktu tertentu tidak bagi, evaluasinya juga lumayan menyeluruh gitu ya. Biasanya begitu. Nah, kalau dilihat di laporan keuangan, memang kasnya ini ada sekitar 1,7 T. Closingan di 2024. Dari 2023 itu 1 T menjadi 1,7. Jadi kalau hari ini dibagi 1,3, itu sebenarnya juga masih gede banget kasnya dia di Deltama. Kemudian kemarin juga dia ngambil utang, katanya tadi di RUPS juga ini karena fasilitas loan, fasilitas dari bank. Jadi mestinya ya nggak apa-apa lah, itu bagian dari strategi manajemen gitu ya. Yang penting kan kalau buat kita mereka bisa memanage. Kemudian laba tahun berjalan berarti dibagikan semua tadi 1331 tadi dibagikan semua, mestinya sih sekitar 100%-an. Tapi kalau laba per sahamnya di Stockbit sepertinya cuma 27. Terus 2024 mereka juga ada pembelian tanah 173 miliar. Dari 2023 itu 36 miliar. Jadi ini beli tanah sekitar 173 miliar. Jadi kalau setahun dia beli tanah segini, dia nahan laba 1,3 triliun, mau habis kapan kira-kira gitu. Maksudnya di manajemennya pun juga mungkin bingung gitu, mau diapain ini uang segini banyak. Kalau 1 tahun aja dia ngabisin 173 miliar aja baru kali ini gitu. 2023 aja 36 miliar. Kan mereka cari tanah dari tahun 2000 berapa? 22 atau 2021 itu sudah lumayan gencar cari tanah kan. 2023 cuma dapat 36, 2024 dapatnya 173. Itu pembelian tanah. Kemudian persediaan tanah itu juga lumayan ya. Jadi di sini dikatakan tanah yang belum dikembangkan ada 1,4, tanah yang sedang dikembangkan itu 3,4 T. Memang tanah yang belum dikembangkan turun ya dari 1,6 ke 1,4. Cuma masalahnya ini kan kita nggak evaluasi terkait dengan luas, karena ini tanah ini dinominalkan sebagai tanah uang gitu ya, sebagai uang gitu. Nah, ini ada juga mutasi tanahnya di saldo awal 2024 nambah ya dari 2,6 2023 menjadi 3 T di 2024. Kemudian penambahannya ada 1 T, jadi sekitar 4 T. Lalu saldo akhirnya 3,4. Jadi sebenarnya secara tanah itu nambah dari 2023 ke 2024. Ini adalah tanah yang sedang dikembangkan. Tapi untuk tanah yang belum dikembangkan
ini memang berkurang dari awalnya 1,6 T menjadi 1,4. Jadi berkurang 200 miliar, tapi di sini bertambah sekitar saldo itu 400 miliar. Ditambah dia jualan. Jadi sebenarnya bertambahnya lebih dari 400 miliar karena yang dijual itu adalah yang pengurangnya. Itu untuk mutasi tanah. Jadi kalau dia jualan 1 tahun itu 1 triliun, kalau dia masih punya persediaan 3,4 plus 1,4, ya mungkin masih bisa tahan 3-4 tahun ke depan lah, kira-kira gitu ya. Terus ada juga uang muka tanah di 2024 yang mereka belikan atau kasih ya, mereka kasih itu sekitar 139 miliar di 2024. Jadi kalau ini adalah uang muka, berarti kemungkinan pelunasannya adalah di 2025. Jadi ya mestinya uang muka segini, terus tanah 170, ya masih sisa banyak gitu loh. Nah terus untuk dividen tadi udah jelas, dividen yang dibagikan adalah 29. Kemarin saya prediksi sebenarnya di sini payout rasionya 50%. Saya anggap 50%-nya itu mau dipakai untuk cari tanah lagi, 50% dibagikan kepada pemegang saham. Ternyata cashnya masih banyak sekali, jadi nah sebenarnya kalau 50% itu posisinya dia di 7,6%. Jadi masih lumayan lah, lumayan gede lah. Ini pun itu berdasarkan harga hari ini loh ya, yang sudah naik 15% ya, 178. Itu masih dia bisa 7,6% yieldnya. Nah kalau tadi adalah dia mau bagi 29, jadi harga sekarang pun walaupun sudah naik seperti ini, itu masih ada yield sekitar 16%. Jadi gede banget. Gede banget. Ini malah jadi nomor 1 nih hari ini. Kemarin yang nomor 1 bukan Demas. Jadi dengan kondisi sekarang yang nomor 1 di list saya malah ada Demas. Ya resikonya apa kalau kita masuknya sekarang? Ya akan ada dividen trap bisa jadi. Jadi resikonya bakalan nyangkut. Nah kalau nyicilnya baru sekarang ya sebenarnya telat gitu. Harusnya nyicilnya dia di area-area sini. Terus kalau yield kita dividen ya, dividen yield. Kalau kita asumsikan ini berapa ya? 8, 13, 22, 8%, 7%, 6,3% ya, 14% dan sekarang misalnya 16%. Ya udah kalau kita asumsikan aja misalnya 13%, ini dengan nabung 2 juta per bulan dan target kebutuhan per bulannya 10 juta saja. Masa pensiun ya, masa pensiun nanti target per bulannya 10 juta saja. Itu di tahun ke-25 dividennya kita dapatkan sekitar 69%. Oh ya, kemarin ada yang minta file ini ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, menariknya adalah kalau nanti subscribernya 10.000, nah ini saya bagilah. Insya Allah saya bagilah. Ini nanti saya tulisin di sini ya. Jika subscribernya 10.000, sebagai rasa terima kasih kita kasih sheet ya, kasih sheet untuk dividend for living gitu. Jadi karena sekarang masih 1.000, ya udah kita tunggu aja. Tapi perkembangannya kayaknya juga lumayan cepat. Jadi teman-teman bantu share ya, bantu info ke yang lain dan moga-moga aja sebenarnya gini, yang penting bermanfaat aja buat retail-retail kayak kita, bermanfaat karena paling saya pegang juga nggak banyak-banyak kan ya, duit saya juga nggak banyak ya, untuk ukuran investor. Pokoknya intinya kalau uang itu masih di bawah 10 miliar kita anggap masih retail. Jadi masih nggak banyak, masih retail. Nah, kita bagi-bagilah di sini gitu supaya tidak linglung ya. Ada arah lah, ada arah yang jelas mana yang harus kita prioritaskan di saham ini. Saya pikir itu semoga bermanfaat. Kalau ada request-request terkait saham, silakan di komen saja. Kalau ada masukan-masukan, komen saja. Kemarin ada yang kasih masukan, ya tolong dong disiapin materinya, jangan ada WIB kemudian malas saya carinya katanya gitu ya. Ya mohon maaf kadang-kadang kita pulang kerja begini cuma punya waktu 1-2 jam nge-review sebentar, upload, kemudian saya beraktivitas lagi dengan yang lain, ya itu kadang-kadang ya hal-hal yang sifatnya gampang dicari gitu, ya saya nggak terlalu banyak penjelasan lah di sana. Saya pikir teman-teman sudah pada tahu ya, sudah pada dewasa untuk bisa nyari sendiri lah ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.